Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda dan kita semua. Ada satu berita duka bagi kita pada hari ini, Sabtu 12 bulan Februari ini, yakni meninggalnya Uskup Emeritus Monsinyur Hadi Sumarto Okam. Beliau meninggal dunia pada Sabtu dini hari tadi, pukul 3.31. Monsinyur ini lahir pada 13 Desember 1932. Pada awalnya mereka tinggal di Magelang, namun pada tahun 1949, ketika terjadi agresi militer Belanda yang kedua, mereka bersama beberapa rekannya termasuk di dalamnya adalah Romo Mangunwijaya yang cukup terkenal itu, mengungsi ke daerah Malang. Monsinyur Hadi masuk seminari dan kemudian menjadi saudara Ordo Karmel pada tahun 1952 serta mengucapkan kaul pertama pada 16 Juli 1953. Beliau ditabiskan menjadi imam pada 12 Juli 1959 di Malang di Jawa Timur. Dan persaudaraannya Ordo Karmel kemudian menugaskannya untuk belajar tafsir kitab suci di Roma dan Yerusalem. Monsinyur ini pernah bertugas pula di daerah Sumatera Utara ini, tepatnya di daerah tempat saya berada saat ini, yaitu di Pematang Siantar. Memang Ordo Karmel punya sejarah khas tentang Sumatera Utara, yaitu Kuskupan Agung Medan. Dan boleh dikatakan bahwa Ordo Karmel juga punya peranan besar dalam sejarah Kuskupan Agung Medan. Jadi dulu, pada saat perpolitikan negara masih kurang stabil, terutama beberapa tahun pasca kemerdekaan, para saudara Karmel memilih untuk memindahkan rumah pendidikannya ke Pematang Siantar ini. Sehingga di Pematang Siantar ini sebenarnya dulu ada satu biara Karmel yang cukup besar, karena memang biara ini diperuntukkan sebagai rumah bagi para frater dari Ordo Karmel untuk pendidikan. Pendidikan saat itu dilaksanakan dalam kerjasama dengan para frater yang ada di Pematang Siantar ini, khususnya dengan para frater dari Ordo kami, Ordo Kapusin Indonesia saat itu. Dan Monsinyur Hadi Sumarta ditugaskan menjadi dosen dan staf di daerah ini. Karena itu Monsinyur ini tentu juga mengenal Kuskupan Agung Medan ini. Bahkan dikisahkan pada tahun 1966, Monsinyur Hadi Sumarta yang kala itu masih seorang pastor, pernah mengalami kecelakaan di kawasan perkebunan karet yang cukup jauh di luar kota Pematang Siantar. Kecelakaan itu membuat beliau tidak sadarkan diri selama 2 bulan. Bahkan karena kecelakaan itu, ia dirawat sekian lama di rumah sakit di Siantar, di Medan, dan akhirnya juga ke Belanda dan Jerman. Apa yang mau kita lihat tentang ini ialah bahwa Tuhan memang punya rencana besar kepadanya. Tuhan berkenan menyembuhkannya untuk pulih dari sakitnya yang parah itu, karena Tuhan ingin menggunakan Romo ini dalam karya besarnya bagi gereja Indonesia yang akan kita lihat ini. Nah, sebagai seorang dosen, Monsinyur ini punya murid 2 orang uskup, yaitu Monsinyur Anicetus Bongsu Sinaga Kapusin saat ia mengajar di Pematang Siantar, dan di Malang ia menghasilkan juga seorang Monsinyur, yaitu Monsinyur Herman Joseph Pandoyo Putro. Dan juga kita kenal seorang muridnya lagi yang cukup terkenal, yaitu Romo Yohanes Indra Kusuma yang telah mendirikan CSE dan Putri Karmel serta Ordo ketiganya. Bakat kepemimpinan dalam diri Monsinyur ini yang kala itu menjadi seorang pastor masih sudah dilihat, dan ia pernah menjadi provinsial Ordo Karmel Indonesia. Dan pada 1 Maret 1973, Pastor Hadi ini ditunjuk oleh Paus Paulus ke-6 menjadi uskup Malang menggantikan Monsinyur Antoine Albert Okam. Ada satu warna khasnya dalam menggembalakan keuskupan Malang, yaitu menjadikan warna gereja sebagai komunio, sebagai suatu persekutuan. Tugas sebagai uskup dilakukannya selama 15 tahun. Dan gereja Keuskupan Malang serta para saudara Ordo Karmel Indonesia dan juga kita seluruh umat patut berbangga, karena Uskup Hadi Sumarta ini ternyata pernah dipercaya oleh gereja menjadi ketua konferensi wali gereja Indonesia
pada tahun 1979 hingga 1988. Namun kebanggaan itu tak berhenti di situ saja. Ada kebanggaan-kebanggaan lain terkait uskup ini. Yang salah satunya ialah kerelaannya untuk melaksanakan tugas di tempat yang jauh dari tempat kelahirannya, yaitu Kuskupan Manokwari Sorong pada 5 Mei 1988. Ini jelas wujud kerendahan hatinya dan semangat pelayanannya yang berkobar-kobar, mengingat bahwa ia rela keluar dari zona nyamannya di kuskupan asalnya dan berani melayani di kuskupan lain yang dia sadari tentu memiliki banyak perbedaan. Tapi karena belas kasihnya, Uskup Hadi Sumarto yang menawarkan dirinya sendiri kepada Vatikan agar dipindahkan bertugas melayani Kuskupan Manokwari Sorong yang saat itu memang sedang membutuhkan seorang uskup. Paus Yohanes Paulus II merestui permohonannya itu dan pada 1 Juni 1988 ia pindah meninggalkan Malang. Kuskupan Malang kemudian dilayani oleh Monsinyur Herman Pandoyo Putro yang telah ditunjuk pada 7 Juni 1989. Pelayanan di tanah Papua adalah kebanggaan Monsinyur ini. Dalam banyak kesempatan, baik disampaikannya kepada para saudara sesama Karmel maupun kepada rekan yang lain, dalam media sosial dan dalam perjumpaan langsung, ia menyatakan bahwa pengalaman di Papua adalah pengalaman yang paling berharga dalam hidupnya. Ia melayani Papua hingga 30 Juni 2003. Sesudah pelayanan di Papua, ia kemudian pindah ke daerah Jakarta dan pelayanannya di Papua dilanjutkan oleh Monsinyur Datus Hilarion Lega. Ia dengan sadar tidak memilih kembali ke Kuskupan Malang agar ia sungguh menghormati dan mendukung uskup yang aktif di Kuskupan Malang saat itu, sehingga ia memilih tinggal di Jakarta di Wisma Karmel Kebonjorok, Jakarta Barat. Ada satu kisah menarik dari Monsinyur kita ini yang dituliskan oleh Romo Laurentius Sutardi pada media online sesawi.net. Romo ini berkisah bahwa pernah suatu kali ia berbicara santai dengan Monsinyur Hadi. Monsinyur Hadi dengan to the point berkenan memberitahu kepada Romo ini. Ceritanya ialah saat Justinus Kardinal Darmowiono, Uskup Agung Semarang, beberapa waktu sesudah ia meninggal dunia, Duta Besar Vatikan di Jakarta pernah menghubungi Monsinyur Hadi. Kepada Monsinyur dikatakan bahwa Vatikan meminta kesediaan Monsinyur Hadi untuk pindah dari Kuskupan Malang dan segera menjadi Uskup Kuskupan Agung Semarang. Namun Monsinyur Hadi Sumarto menolak permintaan itu. Alasan Monsinyur Hadi ialah lantaran menurut Monsinyur Hadi, Kuskupan Agung Semarang sudah memiliki banyak imam yang layak untuk ditabiskan menjadi uskup. Penolakan halus ini memang akhirnya disetujui Vatikan dan kemudian diangkatlah uskup baru bagi Kuskupan Agung Semarang, yaitu Romo Julius Darmaatmaja yang saat itu menjabat sebagai Provisial Ordo Serikat Yesus Provinsi Indonesia. Nah, sangat mengagumkan karena Monsinyur Hadi Sumarto, sebagaimana diketahui banyak orang, memang lebih memilih melayani di Kuskupan Manokwari Sorong. Ia mengajukan diri melayani di kuskupan yang seperti kita katakan tadi, jauh dari tempatnya. Dan juga boleh dikatakan berbeda wilayah, suku yang harus dihadapi. Tapi didorong oleh belas kasih, apalagi konon tidak ada orang yang mau pindah ke sana, Monsinyur Hadi pun menawarkan diri. Ia berani keluar dari zona nyaman. Monsinyur Hadi melayani di Kuskupan Sorong dan merasakan bahwa pengalaman paling berharga dalam hidupnya ialah melayani di Papua, walau harus dijalani dengan perjuangan. Ia memang harus berjuang, berpikir, menghidupi budaya, kebiasaan dan tingkah laku yang sangat berbeda antara Papua dan Jawa. Banyak perbedaan yang terus muncul, namun ia terus belajar. Salah satu teknik yang dilakukan Monsinyur Hadi adalah belusukan ke pasar-pasar di Papua. Monsinyur Hadi sangat mencintai umat Papua. Bahkan Monsinyur Hadi selalu berpesan kepada umat Papua bahwa mereka adalah anak-anak Allah yang punya ciri khas, yaitu lembut,
suka bersahabat, pembawa terang, humoris, dan suka menerima perbedaan. Monsinyur Hadi tetap mendoakan agar gereja Papua menjadi gereja yang hidup mandiri, terlibat dalam segala situasi kehidupan. Dan momen meninggalnya Monsinyur ini dapat dilihat sebagai momen yang sungguh istimewa. Misalnya saja seperti yang diungkapkan oleh seorang Pastor Karmel, Pastor Benny Pang pada Facebooknya, dikatakan bahwa Monsinyur yang rendah hati itu seakan menanti waktu yang tepat untuk berpulang, yaitu tepat pada hari terakhir kapitel para saudara Karmel yang sedang berlangsung di Pematang Siantar. Kapitel telah berakhir tepat pada hari Sabtu ini, sehingga tentu saja kapitel sama sekali tidak terganggu lantaran harus segera merayakan pemberangkatan Monsinyur yang adalah seorang Karmel yang bersahaja. Sebelum mengadakan kapitel, memang menurut Pastor Benny, ia dan mantan provinsial Karmel kala itu minggu yang lalu mengunjungi Monsinyur Hadi yang sedang berada di ruang ICU. Mereka mohon pamit ke Pematang Siantar dan juga mohon doa Monsinyur bagi kelancaran kapitel. Mereka mengakhiri momen itu dengan berhimne Karmel, yaitu Flos Karmeli yang sangat sakral. Demikianlah kita mendapat teladan yang luar biasa dari seorang uskup dan tentu seorang saudara Karmel yang rendah hati, pendoa, penuh cinta dan pelayanan. Kita doakan jiwanya diterima Tuhan dan berkat melimpah bagi Keuskupan Malang, Keuskupan Sorong, bagi persaudaraan Karmel, dan bagi seluruh umat Allah yang mencintainya dan juga keluarga asalnya. Yesus, Engkau andalanku, maju.